Sejarah vitamin A adalah sejarah tentang eksperimen pada tikus yang mengalami gagal pertumbuhan dan juga gangguan pada penglihatan. Pada tahun 1907, seorang peneliti bernama Stephen Babcock melakukan sebuah penelitian tentang efek diet pada tumbuh kembang sapi, yang belakangan dijuluki dengan istilah single grain experiment. Dalam eksperimen tersebut, Babcock mengamati efek pemberian satu jenis makanan berupa serealia pada sekelompok anak sapi, dan mengamati efeknya pada tumbuh kembangnya, yaitu sapi yang diberikan gandum, sapi yang diberikan oat, diberikan jagung, dan diberikan kombinasi ketiga macam serealia itu. Hasilnya, di tahun 1909 hanya sapi yang mendapatkan jagung dapat tumbuh sehat, sementara sapi pada ketiga kelompok lain menjadi lemah dan mati. Dari sini Babcock menyimpulkan, meski ketiga jenis serealia yang ia berikan mengandung makronutrien yang relatif sama, namun menimbulkan efek yang berbeda bagi tubuh sapi. Jadi pasti ada sesuatu yang terdapat di dalam jagung, tapi tidak dijumpai dalam gandum dan oat. Terinspirasi dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Babcock, Elmer Vander McCollum dari University of Wisconsin melakukan penelitian yang sama di tahun 1907, namun mengganti subjek hewan coba menjadi tikus albino. McCollum memilih hewan tikus karena 3 alasan. Pertama, pembiakan tikus itu mudah, tidak perlu banyak tempat dan makanan. Kedua, rentang hidup mereka yang pendek memudahkan peneliti untuk mengetahui efek nutrisi terhadap fungsi tubuh di seluruh fase kehidupan dalam waktu yang singkat. Dan ketiga, mereka cepat berkembang biak, sehingga mudah memperoleh suplai sampel. Namun penelitian McCollum memakan waktu yang cukup panjang, sebab mengatur diet tikus ternyata tidak mudah. Seperti halnya manusia, tikus cenderung pilih-pilih makanan, dan hal ini menyulitkan McCollum untuk mendesain diet yang termurnikan. Dan kedua, tikus menunjukkan kecenderungan perilaku untuk memakan kotorannya sendiri dan kotoran tikus lain. Hal ini bisa membuat hasil penelitian menjadi bias. Setelah 6 tahun melakukan penelitian yang melelahkan, yaitu pada tahun 1913, McCollum berhasil mendapatkan data bahwa tikus yang mendapatkan makanan termurnikan yang mengandung minyak hewani dapat tumbuh sehat, sementara kelompok tikus yang mendapatkan makanan dengan kandungan lemak dari minyak nabati mengalami gangguan pertumbuhan, berusia pendek, dan mengalami kebutaan oleh karena terkelupasnya lapisan kornea mata mereka. Sama dengan kesimpulan Babcock, McCollum menyimpulkan bahwa di dalam minyak hewani ada suatu senyawa dalam konsentrasi kecil yang mampu mencegah semua kelainan yang muncul. Senyawa itu belakangan dikenal dengan istilah vitamin A. Vitamin A berhasil disintesis pertama kali di dalam laboratorium pada tahun 1947 oleh Otto Isler. Vitamin A mengacu pada senyawa yang disebut retinoid, ya di dalam bentuk preform atau dalam bentuk provitamin, yaitu karotenoid yang dapat diubah di dalam tubuh menjadi retinoid. Karotenoid adalah pigmen oranye yang ada di dalam buah dan sayuran. Dari 600 macam provitamin A, hanya alfa karotin, beta karotin, dan beta kritosantin yang dapat diubah menjadi vitamin A di dalam tubuh kita. Vitamin A berperan penting dalam proses tumbuh kembang janin. Ia terlibat dalam proses perkembangan mata, tungkai, sistem kardiovaskuler, dan sistem saraf. Selain itu, ia juga berperan penting dalam proses penglihatan. Ia berperan penting dalam mengubah cahaya menjadi impuls elektrik di dalam mata kita. Vitamin A juga memiliki peran penting dalam mempertahankan sel epitel sebagai sel yang membentuk lapisan kulit, mata, dan berbagai saluran tubuh. Lapisan ini penting perannya dalam mencegah invasi mikroorganisme penyebab penyakit. Kekurangan vitamin A menyebabkan kita mudah terserang oleh penyakit infeksi. Vitamin A banyak didapatkan di dalam mati sapi, wortel, ubi jalar, kale, dan brokoli. Selanjutnya kita akan membahas tentang vitamin B1 atau thiamin yang erat kaitannya dengan penyakit beri-beri. Vitamin B1 atau thiamin adalah vitamin yang pertama kali ditemukan, dan defisiensinya menyebabkan penyakit beri-beri. Penyakit tersebut adalah penyakit kompleks yang memiliki 2 tipe, yaitu beri-beri tipe basah dan tipe kering.
Mereka yang menderita beri-beri tipe basah akan menunjukkan kelainan pada jantung disertai dengan pembengkakan pada kaki. Sedangkan mereka yang menderita beri-beri tipe kering akan menunjukkan gejala nyeri pada kaki, lemah, kesulitan berjalan, kebingungan, dan kehilangan daya ingat. Kedua tipe penyakit tersebut dihubungkan dengan diet yang sepenuhnya berupa nasi putih. Beberapa literatur historis dari Belanda menyebutkan bahwa penyakit ini banyak dijumpai sejak abad ke-17 di Asia Tenggara. Di abad itu, Belanda adalah negara terkaya di Eropa karena berdagang hasil bumi yang mereka peroleh dari kepulauan di Asia Tenggara. Banyak catatan dari dokter selama masa kolonialisme menyebutkan bahwa penyakit beri-beri banyak dijumpai pada penduduk kepulauan Asia Tenggara yang makanannya berupa nasi putih. Penyakit yang sama dijumpai juga di Jepang sejak berabad-abad sebelumnya dan dikenal dengan istilah kake. Penyakit kake menjadi semakin marak dijumpai di Angkatan Laut Jepang di tahun 1700-an yang makanan pokoknya selama melaut adalah nasi putih. Seorang dokter dari Jepang bernama Kanehiro Takaki yang diterjunkan untuk mengatasi masalah penyakit kake pada para tentara Angkatan Laut menemukan bahwa diet yang sebagian besar berupa nasi putih itulah penyebab penyakit kake. Sebab beras memiliki kandungan protein yang rendah. Namun kita sekarang tahu bahwa kesimpulan tersebut tidaklah benar. Penelitian lebih lanjut oleh beberapa dokter dari Belanda pada para tahanan VOC di Pulau Jawa di akhir abad ke-19 diantaranya adalah Christian Eichmann dan Gerrit Green mengarahkan pada kesimpulan bahwa beri-beri disebabkan oleh defisiensi zat gizi. Suatu kesimpulan yang menentang paradigma yang berlaku tentang penyakit di masa itu. Dan karenanya mereka menjadi bahan tertawaan para ilmuwan di masa itu. Namun kesimpulan mereka terbukti benar di tahun 1912 oleh peneliti dari Belanda, B.J.P. Jansen dan W.F. Donat yang berhasil mengisolasi senyawa di dalam lapisan kulit beras yang belakangan disebut tiamin, vitamin pertama yang berhasil diidentifikasi. Dari 300 kg kulit beras, sekam dan dedak hanya ada 100 mg tiamin. Struktur kimia tiamin baru berhasil ditemukan pada tahun 1933 oleh Robert Ranald Williams, seorang ilmuwan kimia dari University of Chicago. Beras atau nasi putih adalah makanan pokok sebagian besar orang di Asia dan Amerika Latin, di mana banyak terdapat tenaga kerja dan curah hujan yang tinggi. Bulir beras terbungkus oleh kulit terluar yang disebut dengan sekam, yang harus dibuang sebelum dimakan, sebab ia tidak bisa dicerna oleh saluran pencernaan kita. Ketika sekam telah dibuang, maka bulir berikutnya masih terlapisi oleh lapisan dedak atau perikarp yang berwarna kemerahan, kecoklatan, atau kehitaman. Beras dengan lapisan dedak ini bisa dimakan. Jika lapisan dedak ini dikupas, barulah ia menjadi beras berwarna putih yang akan kita masak menjadi nasi putih yang kita konsumsi sehari-hari. Selain itu, ada bagian yang disebut dengan lembaga yang kaya akan vitamin dan mineral. Selama pemrosesan bulir gabah menjadi beras putih, banyak vitamin yang akhirnya terbuang. Kita yang mengkonsumsi diet yang sebagian besar isinya adalah nasi putih sudah barang tentu akan mengalami defisiensi tiamin. Vitamin B1 atau tiamin berfungsi sebagai koenzim pada enzim dekarboksilase dalam metabolisme energi tubuh kita. Koenzim adalah bagian dari suatu enzim yang membuatnya menjadi aktif. Tanpa koenzim, maka enzim tidak bisa bekerja. Dengan demikian, kekurangan tiamin akan menyebabkan gangguan pada metabolisme energi. Gangguan pada metabolisme energi jelas akan berdampak pada jaringan tubuh yang paling aktif dan memerlukan banyak energi, yaitu jaringan saraf, otot, termasuk otot jantung. Vitamin B1 atau tiamin banyak terdapat di dalam biji-bijian, daging merah, ikan, dan kacang-kacangan. Nah, demikianlah video kali ini. Di video berikutnya kita akan membahas tentang vitamin B3, asam folat, dan vitamin B12.